Tinggal. Kamu tinggal. Orang luar menunggu hari ini. Tampil baik. Jangan biarkan orang lain berpikir kita tidak cocok secara emosional. Nona Jiang juga temanku. Aku akan tampil dengan baik. Kamu lapar? Hah. Sulit ditemukan di sini. Aku takut kamu tersesat. Dulu aku sering kesini nongkrong dengan teman sebelum keluar negeri. Sangat familiar. Kebetulan banget. Bisakah kamu sering datang ke sini? Setelah debut, aku hampir kehilangan kontak dengan semua teman di Cina. Tentu saja bisa. Sejak kapan kalian jadi akrab? Bagaimana kamu tahu rahasia perempuan? Apakah ini semua buatan awal musim panas? Wah, istri calon presiden Wan Mao memang hebat. Di dalam dan di luar. Aku pesan di restoran langganan kita. Terlalu lelah jadi asisten khususku. Aku tidak mau dia repot dengan urusan rumah tangga. Oh iya, aku hampir lupa urusan bisnis. Ada apa lagi yang kamu bawa? Kenapa kamu terlalu sopan? Ini bukan. Terima kasih. Hubungan baik dengannya ke depannya. Awal musim panas ini kan yang kamu bilang. Ornamen rusak yang dipermasalahkan Tuan Tang. Aku tidak bilang itu ornamen rusak. Ini hadiah dari kerabat Tuan Tang. Sangat berarti baginya. Bagaimana kamu tahu itu dikirim kerabatku? Yang kamu bilang sebelumnya. Sudah lupa? Benarkah dari kerabatmu? Meski kita teman di awal musim panas. Sebagai tunangan yang kompeten, kamu harus lebih peduli satu sama lain. Kok hal kecil saja tidak paham? Kamu terlalu ceroboh. Ya, aku memang terlalu ceroboh. Sebagai tunanganmu, kamu harus belajar tentang dirimu dari orang lain. Awal musim panas, maaf. Aku juga mau kelola tubuh. Aku nggak mau Awal makan. musim panas, makan pelan-pelan ya. Awal musim panas. Artis perempuan juga harus jaga diet. Jalan pelan-pelan. Kamu nggak mau anterin aku? Kan kamu sudah familiar dengan ini? Nanti aku cari awal musim panas. Reaksi awal musim panas tadi bukan. Apa aku saingan cinta? Dia terlalu ceroboh. Sebenarnya awal musim panas itu hebat. Sebagai calon istri Presiden Wan Mao, harus lebih perhatian. Soalnya di sekitar Mr. Tang banyak godaan. Maksudku dia terlalu ceroboh. Dia gampang percaya orang lain. Bahaya ada di sekelilingnya tapi dia nggak sadar. Mungkin dia tahu aku suka dia. Jadi buat orang yang ada di dekatku, dia selalu nggak takut. Kamu harus kasih dia rasa waspada. Bagus. Dasar bodoh. Aku kira Jiang Zizi beneran mau bantu kamu. Ternyata dia sengaja mau menjatuhkanmu. Buat buktiin betapa hebatnya kamu. Kamu dan Tang Jinxin cocok banget kan? Kalau kamu gimana? Aku bahkan gak punya hak untuk marah. Siapa suruh kamu palsu? Lagi ngapain? Tadi kamu nangis. Aku cuma ngantuk aja. Awal musim panas aku mau minta maaf ke kamu. Minta maaf soal apa? Soal gantungan anjing. Aku beneran gak kasih tahu kamu betapa pentingnya itu buat aku. Kamu gak sengaja, jadi aku seharusnya gak marah-marah ke kamu. Ada lagi? Kecuali itu, masih ada yang lain yang perlu aku minta maaf? Kalau kamu dan Jiang Zizi? Kapan aku punya hubungan rahasia sama dia?
Soal gantungan anjing, kamu bilang dia. Kamu bahkan nggak kasih tahu aku. Kamu cemburu. Aku sebagai tunanganmu. Kalau hal-hal begini nggak kamu kasih tahu, gimana aku bisa akting bareng kamu? Cukup adil. Kita harus lihat lebih dalam. Seberapa dalam? Nanti kamu tahu saat sampai. Di siang bolong. Aku. Aku belum siap. Aku. Kenapa kamu duduk? Ini ijazah kelulusanku dari TK sampai S3. Ini penghargaan yang aku menang di berbagai lomba. Bonusnya disimpan semua sama ibuku. Katanya mau dikasih lagi kalau aku nikahin menantu nanti. Ini aku. Stop. Gimana kalau mulai yang mudah dulu? Oke. Ayo mulai dengan yang ini. Itu kenapa? Buku ini terlalu mudah. Pakaiannya kurang sopan. Oh, aku. Kalau gitu aku mau lihat kamu. Ayo nonton ini dulu. Ini Shiba Inu namanya Tudou. Yang gede. Dan itu berkat gen orang tuaku. Aku bicara soal dia. Dia bisa seganteng aku. Lihat alisnya yang miring. Kulitnya juga putih. Cantik banget dia. Buat apa ganteng? Harus ditutupi. Lepas. Bawa HP-nya. Pinjam dut. Jangan bikin saudara-saudaraku repot. Kembalikan HP-ku. Dasar jalang. Ngapain lihat-lihat? Lihat lagi. Ngapain meletot? Apakah kamu masih ingin memukul kami? Terima kasih. Sama-sama. Aku hanya tidak suka dengan penindas. Siapa namamu? Aku panggil masa depan. Tang Jingsing. Mari kita ambil foto untuk mengenang ini. Potret ini. Ayo. 321 ya. Lalu kalian memiliki hubungan yang begitu baik. Kenapa aku tidak melihatnya di pesta pertunangan? Yah, dia itu serigala bermata putih. Dia menghilang setelah lulus SMA. Bahkan tidak ada email. Di masa depan kamu akan memiliki takdir dengan keluarga bernama Jiang. Bukan nama keluarga yang langka. Hei, oke. Itu kurang lebih apa yang kamu dengar. Timbal balik. Ceritakan juga kisahmu padaku. Hidupku biasa saja. Tidak banyak yang bisa diceritakan. Lalu kamu ceritakan, apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan di ruang kerjaku hari itu? Tiba-tiba aku ingin berbicara tentang kehidupanku yang gemilang. Silakan mulai pertunjukanmu. Ya, bagaimana dengan aku? Tumbuh di keluarga kota kecil yang biasa saja. Sedikit lebih rendah darimu.
Ibu bilang aku punya penyakit serius sebelum usia 5 tahun. Jadi ingatanku sebelum usia 5 tahun hilang. Mungkin karena terlalu banyak uang yang dihabiskan untuk pengobatanku. Jadi nenek dan ayah tidak terlalu menyayangi ibuku. Lihat kamu, bagaimana bisa kamu membuang surat penerimaan Xiao Xia? Ah, dia diterima di universitas ini. Berapa banyak kesulitan yang telah kamu pelajari? UPS, aku bicara soal rumah seorang gadis. Kamu bilang, apa bedanya kuliah atau tidak kuliah? Apakah karena dia muda dan cantik? Menikah dengan keluarga kaya, juga mungkin menempatkan satu di rumah kita. Biaya membesarkan anak selama puluhan tahun sudah kembali. Tidak. Dia baru 18 tahun. Kamu suruh dia menikah. Bukankah itu merusaknya? Hei, kok kamu bicara sama ibu seperti itu? Aku rasa kamu mencoba menipuku. Hitanggen. Kami sudah membesarkannya sampai sebesar ini. Jadi berapa biayanya? Apa akhirnya kamu berharap dia akan tumbuh besar? Iya kan, kalau tidak kerja ya dinikahkan. Mana mungkin keluarga kita punya uang saku sebanyak itu untuk menanggung produk merugi ini? Iya kan? Selama sudah dewasa, dia harus mandiri. Kamu bilang sekolah terus bagaimana? Susah kan menikah kalau sudah tua? Manfaatkan masa muda dan cantik sekarang. Ayo cepat-cepat. Jangan biarkan dia makan minum di rumah saja. Bukannya ini vampir bukan? Ibuku biasanya cari uang dengan kerajinan tangan. Banyak bajuku yang dibuatkan ibu. Lalu aku kuliah. Ibu bekerja keras untuk biaya kuliahku. Aku akan kerja banyak paruh waktu, juga dapat beasiswa. Itu cukup untuk biaya kuliahku. Lalu aku bertemu Lin Xiaotong. Dia teman sekamarku. Dia memperkenalkanku pada Zhao Zekai. Dia besar di lingkungan keluarga yang mirip denganku. Jadi kita punya banyak kesamaan. Kukira akan menikah dengannya. Lalu aku bertemu kamu. Kamu seperti malaikat kecil yang dikirim Tuhan untuk membuka mataku. Bisa dibilang, tempatku di hatimu adalah obat tetes mata. Cukup panas matanya. Sebatang dupa. Aku belum puas. Aku akan cari sesuatu untuk dimakan. Aku tidak akan biarkan kamu menderita lagi. Tuan MU, ada masalah sementara di pabrik yang bekerja sama dengan merek kita. Tuan Tang buru-buru menanganinya. Kalau begitu kali ini saya akan menghubungi Tuan MU mewakili. Selamat untuk Nona Mi. Kamu bisa menikmati 2 souffle teh mustard sendiri. Haha, terima kasih. Nah, Tuan Tang bilang, arah umum kerja sama platform kita kali ini. Ikuti saja konfirmasi dengan kamu di dokumen. Detail yang tersisa. Kami sudah buat beberapa rencana di sini loh. Komputer saya sedang dikirim untuk diperbaiki. Bisa berbagi layar denganmu. Tentu saja. Ini beberapa hadiah yang sudah kami buat. Padanan berbagai peralatan. Kami lakukan apa yang mungkin mereka butuhkan. Contohnya kebutuhan sehari-hari. Segala jenis perlengkapan. Mr. MU tolong kirim ke sini. Saya juga banyak belajar dari Mr. MU hari ini. Hari yang produktif lagi. Sudah larut sekali. Pasti lapar kan? Ayo saya traktir makan. Sama-sama. Mr. MU ini kan tugas saya. Masa bisa begitu? Makanan saja saya nggak pelit. Don selalu bilang saya kejam sama kamu. Oke. Ayo jalan. Kebetulan saya tahu restoran yang bagus banget. Apalagi dessert mereka. Saya baru pulang dari pabrik di pinggiran kota. Sekretaris Sia ini belum kembali juga. Semangat banget. Saya agak lapar. Awal musim panas ini tandanya dia. Coba deh. Terima kasih Mr. MU. Jangan panggil Mr. Mu. Panggil saja senior. Kita kan senior dan junior di kelas e-commerce. Masa saya bisa dianggap senior? Kalau mau panggil guru saja. Mr. MU mohon bimbingannya ke depan. Hei. Awal musim panas kamu mirip sekali dengan temanku. Selalu memberi perasaan familiar. Mirip wajah atau karakternya? Agak keduanya. Cuma kamu lebih ceria darinya. Oke, guru MU. Temanmu ini cinta pertamakah? Betul sekali. Cherry Tower ini terkenal.
Wajib coba. Cherry. Saya alergi terhadap cherry. Allergy carry. Oke. Cukup langka kan? Awal musim panas, apakah kamu punya kakak perempuan? Halo. Kamu dari mana saja? Mengapa kamu belum pulang? Saya sedang berbicara dengan salah satu guru saya. Makan malam bersama. Bukankah kamu pergi ke pasar kayu? Dari mana guru itu datang? Yaitu guru MU. Guru MU sekarang adalah guruku. Kamu berkencan dengan pria lain sampai larut malam. Kang Dingsing, apa kamu cemburu? Suka macam apa yang aku makan? Pulang sekarang. Ini ulang tahunku. Aku juga ingin makan. Berhenti berbohong. Bukan ulang tahunmu. Aku sudah melihat ensiklopedia Baidu MU. Tergantung pada kartu identitasku. Ayo, restoran ini luar biasa hari ini. Aku akan membungkusnya untukmu. Aku tidak bisa menunggu sekarang. Kirimkan aku alamatnya. Aku akan pergi mencarimu sekarang. Tidak, tidak, tidak. Aku pulang, aku pulang, aku pulang. Jingsing itu ada hubungannya denganku. Lalu aku akan pulang dulu. Lalu aku akan mengirimkannya padamu. Tidak, aku akan naik taksi saja. Aku duluan ya. Mereka terlihat persis sama. Juga disiram sup. Awal musim panas. Apa hubunganmu dengan Ruoyu? Mengapa anggur ini begitu asam hari ini? Mi Zuxia. Hei. Han Jingsing, cepat atau lambat aku akan ketakutan sampai serangan jantung olehmu. Makan malam sendirian di tengah malam. Masih jam 9 malam. Lagi pula aku hanya keluar untuk makan malam. Kamu berbohong padaku tentang ulang tahunku? Ayo pergi. Emang ulang tahunmu beneran? Terus kenapa nggak bilang dari tadi? Apa harus gue kasih tahu segala? Aduh, gue salah, gue salah, gue salah. Ayo gue traktir makan enak. Mau nggak? Gue nggak mau diperlakukan kayak cowok-cowok luar. Kan ada rumah, ngapain makan di luar? Oke, gue yang masakin makan malam ulang tahun buat kamu. Jangan nyesel deh. Dang 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 dang. Telur ajaib udah matang. Gue doain Tang Jingsing rezekinya kayak Laut Timur. Umurnya kayak Gunung Nan. Ini kan kata-kata bagus. Kok kedengeran aneh ya? Sini sini. Lagi ngapain? Gue sihirin kamu. Gulung 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 sial minggat. Gulung 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 rezeki datang. Tahun baru gue doain anak-anak Tang Jingsing montok dan makmur. Nah gitu dong. Ya kamu sendiri yang montok. Lagi ngapain? Gue mau ubah hal buruk jadi keajaiban. Wah, kamu baik banget. Baik amat, gue nggak segitunya. Ini layak hadiah ulang tahun. Oke, besok gue aturin buat kamu. Apaan nih? Janji hadiah ulang tahun. Gue custom layanan experience buat si nona kecil. Mulai sekarang sampai 24 jam ke depan. Gue bakal patuh sama kode etik tunangan. Gue pasti bakal melayani kamu dengan baik. Ini sarapan yang gue siapin buat kamu. Ini baju yang gue pilih khusus buat kamu. Jangan-jangan bajunya ditusuk jarak ya? Dasar licik. Ini gue pilih dari tumpukan baju membosankan kamu. Khusus gue ambil. Minggu baru, suasana baru. Membosankan. Lagi ngapain? Mau apa lagi? Ganti baju gue.
Ngapain sih? Ganti baju. Atau dilipat terus dipakai aja. Jangan ganti baju di depanku kalau begitu. Ini untung buat kamu. Pakai sendiri aja. Sekretaris yang belajar dari siapa? Jago banget. Aku jurusan sekretaris. Kamu nggak selidiki aku? Mr. Tang cemburu? Siapa yang cemburu? Aku cuma penasaran. Mr. Tang, pernah ada yang bilang kamu gampang tersipu? Imut. Gak tahu tata krama. Iya. Xiao Xin. Hei hei hei. Ngomong-ngomong apa sambil pegang celanaku? Nggak, Lagi ngapain? Mau kenakan celana buat aku. nggak. Layanan tuan kecil nggak ada item kayak gini, aku pergi dulu. Nggak, bukan. Cuma lihat celana dalam kartunmu. Kamu. Namaku seumur hidup. Gak bisa pakai celana kartun nenek lagi. Mr. Tang hari ini ganteng banget. Gantengnya nggak ketulungan. Wah, warnanya hari ini bikin dia makin ganteng. Selera aku bagus kan? Bisa dikasih review bagus deh. Tentu waktu Mr. Tang dan Jiang Sisi jadi hot search. Tapi aku punya banyak fans. Ada apa? Tuan kecil mau pamer cinta hari ini. Elevator eksklusif presiden sudah mau datang. Pamer cinta apa? Tiba-tiba pengen naik elevator karyawan. Tangan suamiku sakit banget. Ayo sini aku lihat. Ternyata sakit karena cincin yang suami kasih ke orang lain. Sakit. Ini nggak nyaman? Nanti ganti beberapa model baru. Kamu aja yang pakai. Anak baik. Suamiku yang paling baik. Terima kasih suami. Oh sayang, apakah anak perempuan kecil hanya suka bergosip? Bagaimana denganmu? Aku hampir menatapnya. Mengobrol gosip di depan para tamu. Kamu tidak menganggapku sebagai presiden dengan serius. Aku sedang membantu mereka menyadari kesalahan mereka. Ya, semua yang kamu katakan benar. Pergi bekerja, aku pergi. Hei. Pengalaman sudah berakhir begitu cepat. Ini kantormu. Nenek moyang kecilku. Kamu seharusnya tidak bekerja denganku. Pukul punggungku, cubit kakiku, tekan kepalaku seekor naga. Masih banyak kertas yang harus aku kerjakan. Menungguku untuk memukul punggung dan mencubit kakiku untuk menekan kepala naga. Kamu benar-benar memihak salah satu. Aduh, pergi bekerja. Hei kamu. Jangan ganggu pekerjaanku. Aku akan mentraktirmu makan malam besar malam ini. Aku ingin makan barbeque. Oke. Yang kamu pesan terakhir kali enak.
Ah, Halo Bu, Kenapa kamu selingkuh padaku dan minta uang? siapa yang selingkuh kamu kembalikan padaku? Bu, apa yang kamu katakan? Bu, apa yang terjadi di awal musim panas? ibuku bilang ayahku sepertinya selingkuh, masih memukulnya, minta uang padanya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku yang akan mengurusnya. Pengacara Song. Tolong bantu aku. Kamu sedang mencoba merayu wanita di luar. Kamu sudah kehilangan semua uang yang diberikan keluarga Tang. Sekarang aku harus mengambil uang mas kawin awal musim panas. Apakah kamu masih punya muka? Selama 20 tahun terakhir makan dan gunakan milikku. Yang aku inginkan hanyalah puncak gunung es. Dengarkan baik-baik, jika kamu bergerak lagi aku akan pergi ke sekretaris. Pekaknya, jia memang kuaya. Aku akan minta beberapa uang darinya. Seperti seharusnya. Jangan berani-berani. Apakah kamu menantangku? Jangan pergi. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskan dan kamu juga tidak akan Aku melepaskan. akan membuatmu berhenti. Ibu, Xiao-xia kamu. Di sini kamu berada. Aduh anak bodohku. Mengapa kamu memegang tangan mertuamu? Mengapa bisa begitu? Urusan Tuan Mi. Kami sudah tahu itu. Yah, dia datang kepadaku untuk membicarakan pekerjaan. Benar? Wanita gila ini. Mereka harus menyiram air kotor padanya. Aku mendapati kalian berdua di bawah selimut membicarakan pekerjaan. Kamu masih membicarakan pekerjaan. Apakah kamu punya bukti? Apakah kamu punya bukti? Pengacara Song. 9 pembukaan rumah dalam 1 bulan. Pemantauan juga mengambil gambar foto mesra Tuan Mi dan wanita itu. Siapa yang kamu panggil Nona? Maksud saya sebutan. Bukan profesi. Kamu tidak perlu terlalu sensitif. 9 kali dalam sebulan. Bahkan pada hari ayahmu meninggal kamu benar-benar membuatku muak. Cerai, aku menceraikanmu. Hei Lily. Hei 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 hei. Anak bodohku, kamu sangat bodoh. Bagaimana aku bisa menceraikannya? Pergi dengarkan aku. Awal musim panas itu bersama ibunya. Tidakkah kamu tahu? Pergi awal musim panas ini. Di mana aku bisa menemukan sapi perah ini? Dasar bodoh kamu. Awal musim panas itu. Hei hei hei, bagaimana dengan ini? Aku melakukan kesalahan. Tapi aku berjanji, aku tidak akan pernah melihat orang ini lagi sungguh. Hei, kenapa kamu masih di sini? Pergi sana. Tunggu sebentar. Tanda tangani ini sebelum kamu pergi. Apa ini? Surat hutang. Bagaimana mungkin aku berhutang begitu banyak uang? Setiap sen yang dibelanjakan mertuaku untukmu. Keduanya termasuk harta bersama suami istri. Kamu mendapatkan semuanya kembali. Itu adalah hilangnya masa mudaku. Kamu bisa mengembalikannya jika tidak mau. Kita jalani proses hukum. Buat catatan di berkas kamu lalu. Kamu tidak bisa mendapatkan kembali berapa banyak kamu habiskan. Kembalikan padamu. Bibi Kui. Lihat orang ini. Aku sudah mengusir mereka semua kan? Ayo jangan bercerai. Bisakah kita hidup bahagia di masa depan? Ibu. Kami menghormati pendapatmu. Aku ingin bercerai. Aku ingin bercerai. Hei, aku bicara padamu. Mengapa kamu tidak membeli minyak dan garam? Aku tidak setuju dengan itu. Jika Tuan Mi bersikeras menolak, aku ingin membantu kamu dalam gugatan ini. Dengan bukti ini, kami punya hak untuk membuat kamu mengosongkan rumahmu. Pengacara Song telah bekerja keras untuk urusan terkait secara spesifik. Ah, ya. Ibu. Ayo pergi, hei 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 hei. Apa kamu keluar? Hei, apa kamu keluar? Aduh yo. Hei, benar. Dari mana? Semoga hidupmu baik-baik saja. Hei, kamu benar-benar memukulku. Yo, dia memukulku, kamu lihat itu? Aku tidak melihat apa-apa. Ibu. Malam ini kamu akan tidur di kamar utama bersama Cusia dulu. Kalian berdua pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Aduh, gak pantas kok, gak pantas. Kalian berdua ya? Baru tunangan kok udah tidur terpisah. Aku ambil kamar tamu aja. Mama kita baik-baik aja. Kita berdua fine-fine aja.
Kita berdua kan seharian bersama terus capek juga. Malam ini lumayanlah. Jangan ngomong sembarangan di depan Mama. Tadi iya kok. Kelihatan begitu mesra. Aku lega. Terus aku yang dikasihanin ya, Mama Star Walking. Bentar ya, Ada apa? koperku masih di lantai. Apa? Oke, Oh, toko lantaiku mau disimpan nggak? aku bersihin dulu ya, nanti balik lagi. Hai. Anak ini, kamar ini ada urusannya apa? Aduh, lihatlah aku. Gak apa-apa, Mama ngerti kan? Udah dewasa semua. Wah, summer kecil kita sudah besar ya. Mama gak apa-apa kok. Gak apa-apa, Mama tahu. Ah, bener juga. Aku sudah besar. Mama bisa tinggal di sini dengan tenang. Jangan khawatir soal urusan rumah. Cowok itu memang gak bisa diandalkan. Aku yang akan menanggungmu nanti. Aku pengecualian. Aku setia kok. Aku lihat kalian berdua. Sekarang akur banget. Aku lega. Jingsing, terima kasih untuk hari ini. Kayaknya aku makin gak bisa kontrol suka sama dia. Tapi kan ada banyak cewek cantik di sekitarnya. Apa aku bakal jadi yang satu-satunya? Hei. Mama puji aku. Kamu diam aja. Baby bilang, demi penampilan bagusmu hari ini. Kalau takut tidur sendirian gimana? Dia bisa temani kamu. Wah, Baby baik banget. Aku tersentuh deh. Berbeda dengan beberapa orang. Kamu bilang pujian tidak pernah langsung dipuji. Oke, lain hari aku traktir makan enak. Makan enak lebih baik daripada makan barbeque. Makan enak. Aku mau beres-beres sama Mama sekarang. Jaga baik-baik Mama ya. Mama pergilah. Mamamu sombong banget. Dulu bisa dapat pacar gimana sih? Oke. Tang Jingsing, kalau kamu tidak di sini hari ini, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Terima kasih, selamat malam. Kamu masih punya hati nurani. Ketemu aku yang hebat begini, harus tahu menghargai. Apa itu terlalu ambigu? Sebagai rasa sensibilitas, kedepannya lembutlah padaku. Ah, itu terlalu merendah. Sama-sama. Selamat malam. Jangan beritahu Mama apa yang terjadi hari ini. Halo. Bantu siapkan sesuatu untukku. Maafkan Mama. Semuanya salahku. Tidak bisa menjemputmu lebih awal dari rumah itu. Membuatmu menderita begitu banyak. Bicara omong kosong apa sih? Mama punya anak yang pintar seperti kamu. Sama sekali tidak pahit. Nanti aku akan cari pekerjaan di luar. Memulai hidup lagi. Kupikir hidup kita akan semakin membaik ke depannya. Oke. Terima kasih. Mama, bukan ini tentang mendesak menikahkan. Hanya ingin bertanya. Kamu, kapan rencananya mengadakan pernikahan resmi dengan Jingsing? Kita bahkan belum mulai merencanakan ini. Saat ini ada banyak hal yang terjadi di perusahaan. Dia juga sibuk. Mungkin tidak sekarang. Hei, apa keluarga kita dibandingkan dengan keluarga Tang? Ini benar-benar tak tertahankan. Hari ini begitu berisik lagi. Yah, itu tidak akan mempengaruhi pendapat Jingsing tentangmu kan? Kurasa aku harus mencari kesempatan untuk menjelaskannya padanya. Tidak apa-apa. Ma Jingsing adalah orang yang sangat baik hati. Dan dia tahu mana yang benar dan salah. Dia tidak peduli dengan hal itu. Tak masalah. Mengapa dia harus peduli? Aku bukan tunangannya yang sebenarnya.
Semoga saja. Ibu sudah sangat larut. Ayo tidur. Oke. Tiduran. Bawa ibu ke kantor besok pagi. Kenapa bawa ibu? Rahasia. Semua misterius. Aku mengizinkanmu dekat dengan rumah Hani, hanya agar Tang Jingsing tahu betapa menyedihkannya keluarga mereka. Apa maksudmu dengan wesel ini? Jangan harap aku akan membayarnya untukmu. Kakak Jiang Tang Jingsing menemukan pengacara untuk mengancamku. Aku tidak takut mereka tahu kamu yang melakukannya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menandatanganinya. Kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian, hanya karena kamu ingin mengancamku. Oh kakak Jiang, sebenarnya aku tidak gagal total bulan ini. Aku mendapatkannya dari ayah sekretaris Xia. Mengetahui rahasia tentang identitas sekretaris Xia. Kembalikan uangnya. Sisanya untuk membuatmu diam. Kamu sudah misterius sejak pagi. Izinkan aku membawa ibuku ke kantor. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Cepat akui. Kamu akan segera tahu. Kontrak untuk toko Tuan Tang sudah disiapkan. Terima kasih. Ibu. Aku diam-diam memutuskan untuk mencari toko kecil buat kamu. Pihak A akan berlokasi di Wanmao Shopping Center lantai 801. Toko jahit dan laundry kilat. Izin gratis untuk Ibu Li Yuzhen. Masa berlaku seumur hidup. Yang ini, Banyak pelanggan yang belanja di Wanmao mengeluh. Malnya kekurangan. Toko yang bisa mengubah ukuran baju dan laundry kilat. Aku sering pakai buatan kamu di awal musim panas. Kelihatan banget jahitannya bagus. Jadi harapannya kamu bisa bantu aku. sadar deh, aku tahu. Kamu bilang begitu karena peduli sama harga diriku. Aku benar-benar tersentuh, tapi toko ini tidak bisa aku terima. Kenapa begitu? Lihat itu, keluarga kita cukup berbeda. Kalau masih bergantung finansial pada mertua, nanti diremehkan sama orang luar. Ibu. Keluarga kan harus saling mendukung. Dari mana datangnya perbedaan tinggi rendah begitu? Tapi ini, Aku akui tadi memang ada unsur menghibur. Tapi keinginanku dibantu kamu juga tulus. gimana kalau begini? Sewa toko ini akan kubayar. Gratis sewa. Anggap saja aku investasi di tokomu bagi dividen. Biar dia baik-baik sama aku. Hei ibu oh ibu. Sudah deh, kalian berdua harta karun hidup. Ibu tanda tangan ini. Oh, baik. Oh, ayah Castle. Xiao Wem, ibu mau sewa rumah sekitar toko. Pulang bantu ibumu cari. Kalau harganya terlalu mahal, jauh juga tidak apa-apa. Ibu pulang tinggal sama kita. Ah, anak baik. Ini batas harga diri ibu. Cari rumah serahkan padaku. Akan katurusi. Oke. Hari ini izin khusus ajak ibumu jalan-jalan. Kalau selesai telepon aku, saya akan membawa kamu untuk makan barbeque. Terima kasih, bos. Ayo pergi, ibu akan membawa kamu jalan-jalan. Halo Nona Jiao. Suara Tuan Tang sangat dingin. Saya ingin berbicara denganmu. Jika ini masalah pribadi, saya rasa tidak ada yang perlu dibahas. Kamu bisa mengobrol dengan Nona Jiang. Jika ini tentang kerjasama, kamu bisa langsung menghubungi Departemen Pemasaran Perdagangan Luar Negeri. Bagaimana jika ini tentang madu musim panas awal? Musim panas awal. Saya baru saja mendengar ada cerita menarik tentang seorang pria di musim panas awal dari madu. Jika kamu tidak punya waktu untuk berbicara denganku, saya merasa sedih. Lalu saya akan bicara pada Michusia. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya masih punya pengumuman. Datang ke tempat saya malam ini. Saya akan memberitahumu lagi. Ning Chusia. Kamu tunggu teleponnya.
Saya baru saja mendengar ada cerita menarik tentang seorang pria di musim panas awal dari madu. Malam ini kamu datang ke tempat saya dan saya akan memberitahumu. Jemput aku di garasi bawah tanah jam 9 malam ini. Apa ada penundaan di Jingsing? Pindahan? Ibu bisa melakukannya sendiri. Kamu pergi lihat dia dulu. Apa yang terjadi pada Jingsing? Ah, maaf, hak tingginya terlalu tinggi. Mengapa kamu menyelidiki Michusia? Jika saya katakan itu kebetulan, apa kamu percaya? Jadi intinya, apa yang kamu ketahui? Sebenarnya musim panas awal dari madu bukanlah darah daging keluarga madu. Itulah sebabnya ayah dan neneknya tidak menyukainya. Apa yang kamu katakan? Saya sudah tahu saat pertama kali bertemu dengannya. Tuan Tang, selain informasi dalam email, saya juga mengetahui. Mi Chuxia tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Mi. Namun keluarga Mi selalu merahasiakannya. Nona Mi masih belum tahu. Rahasia ini. Adopsi atau perdagangan? Ini adopsi. Mama Mi berusia sekitar 5 tahun ketika Nona Mi tidak sengaja menemukan Nona Mi yang hilang. Tapi sistem pelacakan tidak terlalu berkembang. Ibu Hani tidak menemukan orang tua kandung Nona Hani. Bawa dia pulang. Sampai hari ini. Oh begitu. Tuan Tang, Ada apa lagi? asal-usul Nona Mi tidak diketahui. Jika kebenaran terungkap di masa depan, kita tidak bisa memastikan keluarga asalnya. Apakah itu memengaruhi Anda dan penampilan Anda? Apakah Anda masih ingin bertunangan dengan Nona Mi? Saya tidak akan membiarkan hal buruk seperti ini terjadi. Anda menikahi wanita yang tidak dikenal seperti itu pulang. Tidakkah Anda takut orang tua kandungnya akan datang? Singa mengetuk Anda dengan pembukaan besar. Meskipun saya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung saya di awal musim panas, tapi anugerah kesuburan harus dibalas. Jika hari itu tiba, saya akan menghargai pendapatnya, tanggung jawab yang sesuai untuk pemeliharaan. Penampilan terkenal asli presiden. Ada juga hari-hari ketika cinta pergi ke kepala. Saya penasaran tentang sesuatu. Apa? Anda. Mengapa Anda terus berpegang padanya? Karena awal musim panas adalah bom waktu potensial Wan Mao. Saya tidak ingin merek yang baru saya dukung bisa hancur setiap saat oleh wanita yang tidak bisa dijelaskan. Anda dan saya sama-sama tahu. Dia tidak begitu mampu, lebih tidak sengaja untuk menyakiti Wan Mao. Itu bukan alasan sebenarnya Anda menargetkannya. Jika Anda tidak ingin mengaku, saya tidak perlu mendengarkan alasan Anda. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali. Hari ini ulang tahun saya. Saya ingin Anda menghabiskan waktu bersama saya. Pesta selebriti. Saya tidak pendek. Tidak ada pesta. Hanya Anda dan saya. Maaf saya sibuk. Karena kamu begitu sibuk, maka aku akan mencari Michusia untuk menemaniku dan memberitahunya sebuah rahasia. Jika dia tahu bahwa ibu satu-satunya yang mencintainya itu palsu, dia pasti akan mati. Setelah makan ini, pengalaman hidup Michusia. Berpura-puralah tidak pernah mendengarnya. Tidak apa-apa.
Nona Jiang melihat pencarian terpopuler hari ini adalah ulang tahunmu. Mewakili restoran ini saya memberikan edisi terbatas kue ulang tahun. Sebagai hadiah, selamat ulang tahun untukmu. Sama-sama. Sebenarnya hadiah ulang tahunku sudah ada. Makanlah sebentar lagi, bukan ulang tahunmu lagi. Tidak buru-buru. Kita sudah lama di Jepang. Berkendara pada tanggal 1. Melon yang luar biasa. Jiang Zisi dan Tang Jingsing memiliki hubungan asmara. Pasangan Tang Jiang bertemu rahasia di hotel penuh dengan gula. Tang Jing berperan sebagai Jiang Zisi untuk merayakan ulang tahunnya. Presiden Tang Jingsing ketahuan selingkuh. Maaf, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Apa kamu sedang membicarakan sesuatu yang sementara untuk menemani Jiang Zisi merayakan ulang tahunnya? Halo, Tuan Tang, kamu difoto bersama Jiang Zisi. Tren opini publik adalah bahwa kamu merayakan ulang tahun Jiang Zisi. Pukulan cinta. Dan kamu selingkuh. Jiang Zisi segera mengeluarkan klarifikasi. katakan saja pertemuan bisnis. Tuan Tang, kamu tak pernah menanggapi skandal sebelumnya. Apakah kali ini karena juru bicara desain? Tak ada hubungannya dengan juru bicara. Kirim seperti yang aku katakan. Baik. Mengapa aku begitu terburu-buru kali ini? Apakah karena penampilannya? Dia takut opini publik, atau karena selesai. Aku jatuh cinta padanya. Aku jatuh cinta padanya. Aku jatuh cinta padanya. Wow, ini nyata. Saya tahu ada yang tidak beres dengan mereka. Penampilan promosi resmi. Ketika Jiang Zisi mendukung. Ini untuk menguji penerimaan netizen. Berpelukan erat di garasi bawah tanah. Ini sejak kakakku Jiang debut. Sasaran gosip pertama. Tunggu pengumuman resmi. Kapan Tang Jingsing dan musim panas awal itu putus? Main Kentuji. Kakak Jiang sudah di sini. Siapa peduli tentang musim panas awal dan musim gugur akhir? Pasangan lucu Tang Jiang benar-benar mengunci aku. Aku akan mendaftarkan Super Talk mereka. Untungnya aku tidak memberitahunya kalau aku naksir dia. Kalau tidak, ini benar-benar akan jadi lelucon. Hei, kontraknya harusnya berakhir lebih awal kan? Tidur begitu nyenyak. Tidak tahu atau tidak peduli. Ah, Tang Jingsin, kau membunuhku saja. Kamu tidak peduli padaku. Kenapa aku tidak peduli padamu? Apa kamu tidak lihat pencarian terpopulerku? Apa ini pertama kalinya kamu masuk pencarian terpopuler? Kali ini beda. Ada foto dan bukti kan? Apa kamu akan menunjukkan cinta padaku? Apa yang harus kutunjukkan padanya? Lalu urusanmu cuma peluk Zhang Zizi untuk ulang tahunnya. Itu tidak benar. Apa rasanya seperti itu? Apa departemen pemasaran bangkrut atau departemen hukum kabur? Dia adalah juru bicara. Aku butuh kamu presiden untuk keluar secara pribadi. Jika dia tahu, bahkan satu-satunya ibu yang mencintainya adalah palsu. Pasti dia sedang menangis sendirian. Karena aku punya urusan pribadi untuk dibicarakan dengannya. Aku belum bisa memberitahumu. Aku benar-benar hanya orang luar.
Venus gendut, jika kamu kasihan padanya tunggu lama-lama. Aku bisa mengakhiri kontrak lebih awal. Nah, di situ kamu. Apa kamu ingin mengakhirinya sejak lama? Tang Jinsi, salahmu membuatku membawa tas ini. Jika kontrak ini seperti ini, batalin saja. Jangan ikuti aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku juga punya beberapa emosi yang harus diatur. Tapi jangan khawatir, aku akan menunggu sampai kamu menemukan seseorang untuk menggantikanku. Aku. Biasa saja. Bagaimana cara cowok menenangkan pacarnya yang marah? Kalau aku mengatakan sesuatu yang salah, apakah benar-benar tidak mungkin bagi kita berdua? Sudahlah. Ayo kita semua tenang dulu. Michusia, kamu sangat menyedihkan. Cinta pertama brengsek, cinta rahasia terhalang, patah sekarang. Tak ada siapapun untuk diajak bicara. Halo, ruangannya sudah dibuka. Awal musim panas. Tuan MU, kenapa kamu di sini? Aku baru saja bertemu klien di lantai atas. Oh, Aku bertengkar dengan Tang Junsing. bukan. HM, sedikit kontradiksi. Apa kamu perlu minum untuk meredakan kekhawatiranmu? Satu pendengar gratis sudah termasuk. Apa ini tidak akan mempengaruhi istirahatmu karena begitu larut? Tidak apa-apa, aku akan sibuk lebih larut dari ini. Biarkan aku melakukannya. Mengapa hanya ada satu botol anggur? Aku masih ingin mabuk hari ini. Aku juga seorang pria. Kamu terlalu santai. Aku tetap percaya pada visi dan karakter Tuan MU. Jangan percaya begitu saja. Karakter seorang pria yang sendirian bersamamu. Tapi aku bisa. Adapun visi. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak masuk dalam rentang estetikaku? Untuk kalian semua, untuk mereka yang hidup di puncak piramida, kamu seharusnya dikelilingi oleh nama besar seperti Jiang Sisi. Bagaimana mungkin kamu menyukai bebek buruk rupa sepertiku? Kamu bukan bebek buruk rupa. Mungkin itu adalah angsa yang tersesat. Jika bergantung pada arah tertentu membuatmu merasa sengsara, mengapa tidak melihat ke belakang? Mungkin di suatu tempat, ada seseorang yang selalu menunggumu berbalik. Berbalik dan tidak ada apa-apa. Hei, bagaimana mungkin anggur ini tidak membuat mabuk? Lupakan saja, jangan minum itu. Lagi pula ada yang bilang, aku tidak bisa minum saat dia pergi. Itu sudah cukup larut. Aku duluan ya, awal musim panas. Aku juga harus tidur. Aku harus kerja besok. Penghargaan kehadiran penuh dengan banyak bonus. Selamat malam, awal musim panas. Terima kasih. Selamat malam, Tuan MU. Ingat untuk belajar berbalik arah. Tapi bagaimana aku bisa berbalik arah? Tiga hari lalu Jiang Sisi dan Tang Jingsing mengadakan pertemuan rahasia di tengah malam dan tertangkap kamera. Penampilan mereka dikonfirmasi segera. Dan Jiang Sisi belum bergerak sampai sekarang. Para pengguna berspekulasi bahwa Tang Jingsing dimarahi karena selingkuh. Dan Jiang Sisi patah hati. Tidak rela bekerja sama dengan Tang Jingsing untuk menipu para penggemar. Jadi hal ini belum diklarifikasi dalam waktu yang lama. Pagi ini, topik pasangan CP Sirup kembali memuncaki daftar pencarian teratas. Banyak fans berspekulasi di Chaohua. Tang Jingsing bertunangan dengan Michusia. Semata-mata karena alasan komersial. Tang Jingsing dan Jiang Sisin adalah cinta sejati yang bertemu terlambat. Setelah pertunangan Tang Mi, namun tidak ada kabar pernikahan resmi. Ini juga membenarkan spekulasi para fans. Begitu imajinatif. Mengapa tidak jadi penulis skenario saja? Hanya karena Jiang Sisi menolak bekerja sama. Bagaimana cara menjelaskan ini? Sekarang opini publik sangat tidak bersahabat terhadapmu dan Wen Mao. Belum bisa menghubungi agennya sampai sekarang, benarkah?
Mereka sedang syuting di lokasi tertutup bersama Jiang Naoki. Dia terus menolak berkomunikasi dengan kita karena dia tidak ingin terganggu. Aku awalnya sudah membuat janji untuk datang ke perusahaan guna pemotretan produk baru. Juga tertunda oleh mereka. Apa sih sebenarnya yang dilakukan orang-orang ini? Aku juga bingung. Hubungan asmara bagi artis idola adalah pukulan fatal. Semua ini begitu besar. Mereka berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetap berhubungan. Suruh perusahaan hubungan masyarakat maju untuk menekannya. Baiklah. Maafkan aku, nomor yang kamu hubungi sedang tidak aktif untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Sirupnya asli, tinggalkan saja gulanya. Siapa yang akan melahirkan anak ini? Hanya kamu dan muridmu yang bisa mengajari dia cara menafkahi keluarganya. Keluar cepat-cepat untuk menyewa kamar. Apakah dia ditendang oleh Tang Jingsing? Ngapain di sini kalau nggak naik gunung? Bisa bangun sedikit nggak? Bayangkan apa-nya? Sadarlah dan tinggalkan Tang Jingsing segera. Jangan biarkan mereka masuk. Keluar. Aku sudah memberitahu hotel untuk meningkatkan keamanan. Jangan keluar dulu beberapa hari ini. Bagaimana mereka bisa tahu di mana aku? Sekilas ini seperti makan siang gelap yang bengkok secara psikologis. Mereka punya informasimu. Terlalu mudah bagi mereka untuk menemukan di mana kamu berada. Tapi dibandingkan dengan Jiang Sisi, bagaimanapun juga aku adalah tunangannya yang resmi diumumkan. Kenapa aku jadi orang yang dikritik? Pihak ketiga yang menghancurkan dongeng cinta mereka. Ada apa dengan Tang Jingsing? Membuatmu jadi korban dunia ini. Kenapa tim PR-ku nggak bekerja di balik layar? Nggak. Biarkan dia sendiri. Dia pasti juga kacau. Tuan MU, aku agak lelah. Oke, istirahatlah dulu. Nanti aku bawakan sesuatu untuk dimakan. Baiklah. Dia memang nggak setengah-setengah. Karena aku sama sekali nggak ada di hatinya. Di mana Yichusia? Dia baru saja minta izin. Katanya ada urusan pribadi yang harus Bagaimana diselesaikan. keadaannya saat minta izin? Ya baik-baik saja. Dan pekerjaannya sangat jelas serta terperinci. Itu bagus. Itu saja. Kamu sudah cukup menghindar. Aku di sini untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Tang. Selamat untuk kita berdua. Setelah difoto, barang di toko online sudah habis terjual. Toko juga penuh sesak. Bukankah itu patut dirayakan? Kapan kamu akan bekerja sama untuk klarifikasi? Penjualan ekspor meningkat pesat. Dan aku masih bisa mendominasi pencarian panas selama periode syuting tertutup. Kita berdua menang. Kenapa aku harus mengklarifikasi? Tidakkah kamu bisa membiarkan sensasi ini berlanjut sedikit lebih lama? Wan Mao tidak bergantung pada skandal. Penjualan terus memimpin industri. Jutaan penggemarmu membuat cerita untuk mencemarkan nama orang lain. Ini telah sangat mempengaruhi aku dan keluargaku. Kehidupan normal. Bukankah seharusnya kamu maju dan mengatakan yang sebenarnya? Keluarga. Apakah kamu bilang awal musim panas? Sebagai bos masa depan perdagangan luar negeri, untuk popularitas perdagangan luar negeri, apakah kamu tidak bisa berkorban sedikit? Lalu aku akan memberitahumu sebagai Presiden Wan Mao. Wan Mao tidak butuh popularitas seperti itu. Mohon kerjasamanya untuk klarifikasi secepatnya. Aku sedang syuting. Selamat tinggal. Halo. Halo. Nomor yang kamu hubungi dimatikan. Mesin. Bagaimana istirahatmu? Aku tidur siang. Aku harus menebus semua malam yang aku begadang. Ayo makan. Tidak sesuai seleraku. Aku ingin membawakanmu kue durian. Tapi yang kamu suka sudah habis terjual. Tidak. Pasti aku tidur terlalu lama. Aku juga tidak terlalu lapar. Aku melihat pencarian panas mereka naik turun. Sepertinya urusan publikasi juga cukup melelahkan. Tang Jingsing, apakah dia belum menghubungimu? Tidak punya waktu untuk peduli padaku.
Aku hanya berkomunikasi dengan Jiang Zizi untuk pekerjaan yang diperlukan. Tidak ada waktu luang. Dan mereka tidak terlalu dekat. Tapi setiap Weibo memperlihatkan dan menciptakan suasana cinta. Fans CP ini berkembang terlalu cepat. Aku selalu merasa ada sesuatu yang terlewatkan. Bagian mana yang bermasalah? Tunggu ganti cangkir untuk Tuan Tang tanpa susu. Taruh di sini. Merendahkan diri sendiri, berjalan dengan penuh percaya diri. Dari kebiasaan pribadi dalam film itu, 2 kali berturut-turut, biarkan cintaku terbang. Tujuan Jiang Zizi bukan untuk kamu muncul. Itu aku. Bantu aku periksa Jiang Zizi.